Yang kami hormati para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang Pasar Modal, PT Kemsar Indonesia Tbk, serta para undangan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka pada pukul 10:21 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah datang memenuhi undangan kami guna menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT Kemsar Indonesia Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 5 Juni tahun 2024. Sebagaimana telah diberitahukan sebelumnya melalui iklan pengumuman pada situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, KCI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, BEI, dan situs web perseroan. Dan tanggal dan iklan pemanggilan pada situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan. Tanggal 14 Mei 2024 yang turut terlampir dalam berita acara rapat. Untuk selanjutnya, nama PT Kemsar Indonesia Tbk disebut sebagai perseroan. Dan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan disebut sebagai rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 15 /PJOK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka PJOK nomor 15 tahun 2020, saya selaku Komisaris Utama Perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat untuk memimpin rapat. Untuk menyelenggarakan rapat perseroan, perseroan telah memenuhi prosedur yang sah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 15 tahun 2020, yakni A. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui surat perseroan nomor 011 /Kem-Korsek-4 Romawi /2024 tanggal 22 April 2024. B. Menyampaikan pengumuman rapat pada tanggal 29 April 2024 yang dilakukan melalui 1. Situs web PT Custodian Central Efek Indonesia, KCI. 2. Situs web PT Bursa Efek Indonesia, BEI. Dan 3. Situs web perseroan. Dan C. Menyampaikan pemanggilan rapat pada tanggal 14 Mei 2024 yang dilakukan melalui situs web KCI, situs web BEI, dan situs web perseroan. Dengan demikian, perseroan telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan rapat pada hari ini. Selanjutnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait agenda rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, harap mengacu kepada penjelasan tata tertib rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara. Saya ingin bertanya kepada Ibu Notaris Mayasari Sugiharto SH yang akan membuat berita acara untuk rapat ini mengenai berapa jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah jumlah saham dan kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat ini.
kepada Ibu Notaris, silakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 41 ayat 1 ayat 1A POJK nomor 15/2020 dan pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa agenda pertama, kedua, dan ketiga rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari setengah bagian dari seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1C POJK nomor 15 tahun 2020, keputusan agenda pertama, kedua, dan ketiga rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan tertanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek BAE Perseroan, daftar hadir para pemegang saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, maka dapat saya sampaikan bahwa pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 1.200.368.250 saham atau mewakili 70,61% dari 1.700.032.794 saham yang merupakan seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, quorum yang disyaratkan untuk rapat ini yaitu sebagaimana diatur dalam POJK nomor 15 tahun 2020 dan pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 5 Juni tahun 2024, dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Agenda rapat. Sesuai dengan panggilan rapat, sebagaimana telah dipublikasikan melalui pengumuman pada situs web PT Custodian Central Efek Indonesia (KCI), situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024 yang turut terlampir dalam berita acara rapat, maka agenda rapat ini adalah sebagai berikut. Agenda 1, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda 2, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda 3, penunjukan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2024. Kita akan memasuki agenda 1, yaitu persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15 tahun 2020, selanjutnya kami sampaikan sekilas mengenai kondisi umum perseroan. 1. Pendirian perseroan. Perseroan memulai bisnisnya pada tahun 2004 di Jakarta. Perseroan didirikan berdasarkan Akte nomor 7 tanggal 30 Januari tahun 2004. 2. Bidang usaha perseroan. Saat ini perseroan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan bahan kimia, spesialisasi untuk industri tekstil. Selain itu,
kegiatan usaha penunjang yang dilakukan perseroan adalah perdagangan bahan kimia umum. 3. Alamat perseroan. Saat ini perseroan berkedudukan di Jalan Industri Ubruk nomor 70, Desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat 41152, Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan laporan Dewan Komisaris. 1. Tantangan tahun 2023. Pada tahun 2023, perseroan dihadapkan dengan beberapa tantangan, diantaranya pertama, pemulihan pasca COVID-19. Pertumbuhan perekonomian dunia pada tahun 2023 masih merupakan masa pemulihan dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menghadapi berbagai keadaan ketidakpastian yang tinggi. 2. Faktor geopolitik, perang Rusia di Ukraina, yang menyebabkan keterbatasan pasokan sehingga harga energi dan pangan global tinggi. 3. Selain itu, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok juga memberikan dampak pada penurunan volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina juga turut menambah ketegangan politik. Berbagai kejadian ini menyebabkan adanya pengetatan moneter yang harus ditempuh bank sentral di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, sebagai upaya untuk menurunkan inflasi. Selain itu, melonjaknya utang pemerintah akibat membiayai ekspansi kebijakan fiskal makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar AS di pasar keuangan global. Sedangkan di negara emerging market dan developing economies, kebijakan moneter digalakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif berbagai ketidakpastian tersebut. Kedua, penilaian atas kinerja direksi. Melalui rapat ini saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengawasan terhadap kinerja perseroan yang dijalankan oleh direksi beserta jajaran manajemen sepanjang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. A. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah direksi dalam melakukan diversifikasi usaha dari hanya divisi tekstil bertambah dengan divisi energi saat ini. Dan B, Dewan Komisaris memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi untuk terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, terutama dengan mitra bisnis, pelanggan, dan karyawan perusahaan. Dewan Komisaris memandang direksi dalam penyusunan strategi usaha yang akan dilakukan di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya sudah memuat sejumlah target dan strategi yang akan dijalankan dan telah disusun secara realistis dengan berdasarkan dinamika perekonomian yang sedang berlangsung. Dalam melaksanakan berbagai strategi tersebut, perseroan perlu mengantisipasi ketidakpastian risiko perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi yang diperkirakan masih akan berlanjut di tahun depan, khususnya pada sektor tekstil dan sektor energi. 3. Penerapan tata kelola perusahaan. Pengawasan terhadap implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance atau GCG, merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab bagi Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Dewan Komisaris harus dapat memastikan perseroan dikelola dengan menerapkan prinsip dasar GCG dan juga peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai
Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Dalam penerapannya, perseroan telah mensosialisasikan prinsip dasar GCG kepada seluruh organ perusahaan, sehingga dapat diterapkan pada seluruh aktivitas operasional. 4. Komposisi Dewan Komisaris. Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Laporan direksi akan dipaparkan oleh Bapak Kue Sutrimo selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Kue, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Wim Zulkarnain selaku Ketua Rapat. Yang kami hormati para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta profesi penunjang PT Kemstar Indonesia Tbk. Saya, Kue Sutrimo, selaku Direktur Utama Perseroan akan memberikan laporan direksi sebagai berikut. 1. Strategi perusahaan tahun 2023 sesuai dengan pemaparan Dewan Komisaris dengan tantangan yang Perseroan hadapi. Perseroan memiliki strategi yaitu pertama, diversifikasi bisnis. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan pada tahun 2023 memberikan dampak pada beberapa industri di tanah air, seperti industri tekstil dan produk tekstil, yang mengalami tantangan global yaitu penumpukan stok yang terjadi pada Cina sebagai akibat dari menurunnya permintaan dari pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sehingga mulai mencari negara sebagai pasar baru untuk menampung hasil produksinya. Salah satunya adalah Indonesia. Hal ini membawa dampak pada PDB industri TPT nasional sehingga mengalami kontraksi sebesar 1,98% di tahun 2023. Karena hal tersebut, Perseroan melakukan diversifikasi bisnis pada sektor energi dan sektor agrokimia yang dilakukan secara masif sejak awal tahun 2023. B. Strategi dan upaya Perseroan dalam mempertahankan kinerja usaha di tahun 2023 adalah dengan menjadi konsorsium partner dengan Baker Hughes Indonesia untuk menjalankan proyek jasa operasional dan pemeliharaan pekerjaan PowerPoint depression di area Rokan. Kedepannya, Perseroan akan mengikuti konsorsium bersama Baker Hughes Indonesia untuk dapat berpartisipasi di sejumlah tender lainnya. C. Memaksimalkan peluang untuk memberikan fokus kepada divisi energi. Dengan berbagai kondisi ketidakpastian yang menjadi faktor dari melambatnya perekonomian dunia, maka diproyeksikan di tahun 2024 harga pangan dan energi masih akan tinggi. Hal ini sebagian besar dikarenakan fragmentasi geopolitik ekonomi yang diperkirakan masih terjadi di tahun depan sehingga menimbulkan keterbatasan pasokan pangan dan energi. Oleh karena itu, kebutuhan dari sektor energi, khususnya kebutuhan akan minyak dan gas bumi, akan meningkat sehingga dibandingkan dengan tahun ini. Berdasarkan sejumlah kondisi tersebut, maka Perseroan memaksimalkan peluang untuk memberikan fokus kepada divisi energi sehingga diharapkan dapat memberikan pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Kedua, penerapan tata kelola perusahaan.
Perseroan memandang bahwa penerapan GCG di seluruh organ perusahaan dan aktivitas operasional merupakan keharusan dengan tujuan mewujudkan nilai perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami percaya bahwa penerapan GCG akan menumbuhkan kepercayaan yang kuat dari pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perseroan. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang mencakup kebijakan, pengelolaan, serta pengontrolan perusahaan terkait dengan para pemangku kepentingan. Di sepanjang tahun 2023, Perseroan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Hal ini merupakan salah satu bukti komitmen perseroan terhadap penerapan GCG. Selanjutnya dalam hal tanggung jawab sosial masyarakat, perseroan juga berhasil mendapatkan proper peringkat biru yang dianugerahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, perseroan juga berhasil mendapatkan Okotek Ekopaspor yang dikeluarkan oleh Testek AG, Swiss Textile Testing Institute. Sertifikasi ini merupakan sistem sertifikasi independen untuk bahan kimia, pewarna, dan aksesoris yang digunakan dalam industri tekstil. Peristiwa penting tahun 2023. Pada tahun 2023, Perseroan memiliki peristiwa penting diantaranya pertama, 17 Januari 2023, sertifikasi ISO 45001 2018 dan sertifikasi ISO 14001 tahun 2015. Poin kedua, 29 Mei 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST. Poin ketiga, 29 Desember 2023, penghargaan Propernas. Keempat, perubahan komposisi direksi. Pada tahun 2023 terdapat perubahan komposisi direksi sehingga susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut. Direktur Utama Kwek Sutrimo, Direktur yang membawai Divisi Marketing Ibu Lucy Danuharja, Direktur yang membawai Divisi Keuangan Bapak Tony Wijaya, Direktur yang membawai Divisi Energi Bapak Wenti Akbar Rasid. Berikutnya, untuk pembahasan laporan kinerja keuangan akan dipaparkan oleh Bapak Tony Wijaya selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Tony, kami persilahkan. Selamat siang para pemegang saham. Saya selaku Direktur yang membawahi Divisi Keuangan ingin menjelaskan mengenai laporan kinerja keuangan tahun 2023. Pembahasan mengenai kinerja keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Aset. Pada 2023, jumlah aset perseroan tercatat sebesar 148,37 miliar atau meningkat 8% dari 137,72 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah aset lancar perseroan sebesar 116,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 8% dari 107,82 miliar pada tahun 2022. Jumlah aset tidak lancar perseroan pada tahun 2023 tercatat sebesar 31,67 miliar
dan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 6% atau setara dengan 1,77 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 29,9 miliar. Kewajiban atau liabilitas hutang. Liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi perusahaan pada pihak lain di masa mendatang. Informasi liabilitas dalam laporan keuangan perseroan disajikan dalam dua kelompok berdasarkan rentang waktu penyelesaiannya, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas perseroan pada tahun 2023 tercatat sebesar 37,18 miliar, mengalami peningkatan 47% atau setara dengan 11,97 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 25,21 miliar. Liabilitas jangka pendek. Perseroan mengalami peningkatan 59% atau setara dengan 11,68 miliar dari 19,67 miliar pada tahun 2022 menjadi 31,35 miliar pada tahun 2023. Liabilitas jangka panjang perseroan meningkat 5% atau setara dengan 0,29 miliar dari 5,54 miliar pada tahun 2022 menjadi 5,83 miliar pada tahun 2023. Ekuitas. Ekuitas perseroan pada tahun 2023 sebesar 111,19 miliar, mengalami penurunan sebesar 1% dari 112,51 miliar pada tahun 2022. Penjualan. Pada 2023, jumlah penjualan tercatat sebesar 119,66 miliar, menurun 6% atau sebesar 7,86 miliar dari 127,52 miliar pada tahun 2022. Dua segmen usaha yaitu auxiliaries dan dies didominasi oleh angka penjualan pada segmen auxiliaries yaitu sebesar 99%. Laba komprehensif lain. Pada 2023, total laba komprehensif perseroan tercatat sebesar 0,74 miliar yang menurun sebesar 89% dari tahun 2022 atau sebesar 6,14 miliar. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Penawaran umum saham perdana pada tanggal efektif 30 Juni 2022, jumlah hasil penawaran umum adalah sebesar 75 miliar rupiah. Realisasi penggunaan dana untuk pembelian pabrik 20 miliar 667 juta dan untuk modal kerja 49 miliar 308 juta 250 ribu. Total penggunaan dana 69 miliar 975 juta 250 ribu. Sisa dana hasil penawaran umum adalah 0 rupiah. Laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan sesuai dengan laporannya nomor 000-2.1-04-04-1317 strip 4-1-Romawi 3-2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Demikian informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Wim Zulkarnain selaku Ketua Rapat. Terima kasih kepada Bapak Kue Sutrimo dan Bapak Tony Wijaya. Terima kasih kepada Bapak Kue Sutrimo dan Bapak Tony Wijaya yang telah menjelaskan mengenai laporan direksi dan laporan kinerja keuangan. Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tibalah saatnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda 1 tersebut dengan menggunakan tata cara yang sama sebagaimana yang telah dibacakan di awal rapat ini. Kepada Bapak, Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara online, dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat pada aplikasi e-Asikase. Kami beri waktu untuk sesi pertanyaan selama 2 menit. Baik, waktu 2 menit sudah habis. Kepada Ibu Notaris, mohon disampaikan barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari yang hadir, baik fisik maupun secara elektronik. Tidak ada, Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan, maka kami memberikan usulan keputusan sebagai berikut. A. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. B. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan. Sesuai dengan laporannya nomor 0,019/4-011/4-1/1/3/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. C. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya, acquit the charge, kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023. Sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Sesuai dengan tata tertib, maka pada saat pemungutan suara, para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain agar mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Kemudian petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
Kemudian bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar e-meeting hall di aplikasi iac.kc untuk selanjutnya dapat dihitung oleh notaris. Untuk pengambilan dan perhitungan suara, saya berikan waktu 2 menit. Yang tidak setuju, mohon mengangkat tangan. Ya. Yang memberikan suara absen, harap mengangkat tangan. Ada yang memberikan suara abstain, Pak? Silakan. Berapa? Sudah. Mohon bantuan notaris untuk menghitung suara yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju. Sebanyak 44.000 saham yang merupakan 0,004% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara blanko. Bahwa sesuai dengan pasal 47 POJK nomor 15 tahun 2020 dan pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Sehingga sebanyak 1.200.038.250 saham yang merupakan 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Dengan demikian, sesuai dengan POJK nomor 15 tahun 2020 dan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, usulan tersebut di atas telah disetujui dengan suara terbanyak. Sesuai dengan pernyataan notaris bahwa telah terpenuhinya ketentuan yang berlaku, maka rapat memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. 2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan. Sesuai dengan laporannya nomor 00019 garis miring 2.0927 garis miring AU.1 garis miring 04 1317 garis 4 garis miring 1 3 angka Romawi garis miring 2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan peruasan pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya, acquit the charge, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Agenda kedua,
Untuk agenda kedua akan dipaparkan oleh Bapak Kue Sutrimo selaku Direktur Utama Perseroan. Silakan Pak Kue. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bapak, Ibu peserta rapat, marilah kita mulai dengan agenda kedua, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan atas laba bersih tahun berjalan perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perseroan, serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perseroan di masa yang akan datang, dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan perseroan per 31 Desember 2023 bahwa laba usaha adalah sebesar 740.916.343. Manajemen perseroan mengusulkan pembagian laba bersih dana cadangan 5% dengan nilai 37.045.817 rupiah. Dividen tunai 30% dengan nilai 222.274.903. Sisa laba 65% dengan nilai 481.595.623. Besarnya dividen yang menjadi hak pemegang saham wajib disetorkan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Catatan, dividen per saham 0,13 rupiah. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk jadwal pembagian dividen tunai adalah sebagai berikut. 1. KUM dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 13 Juni 2024. Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 14 Juni 2024. KUM dividen di pasar tunai 19 Juni 2024. Ex dividen di pasar tunai 20 Juni 2024. Recording date 19 Juni 2024. Pembayaran dividen pembayaran dividen tunai tanggal 5 Juli 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Insinyur Wim Sulkarnaen selaku Ketua Rapat. Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tibalah saatnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda 2. Dengan menggunakan tata cara yang sama sebagaimana yang telah dibacakan di awal rapat ini. Kepada Bapak, Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara online, dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat pada aplikasi e-Asik Kasei. Kami beri waktu
untuk sesi pertanyaan selama 2 menit. Tidak ada pertanyaan dan waktu 2 menit habis. Kepada notaris, mohon disampaikan barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari yang hadir, baik fisik maupun secara elektronik. Tidak ada, Pak. Terima kasih, Bu Notaris. Karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan, maka kami lanjutkan ke pengambilan dan perhitungan suara untuk menyetujui agenda 2. Sesuai dengan tata tertib, maka pada saat pemungutan suara, para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain, agar mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang disediakan. Kemudian, petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Kemudian, bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar e-marketing hall di aplikasi e-ASIKC. Untuk selanjutnya dapat dihitung oleh notaris. Untuk pengambilan dan perhitungan suara saya berikan waktu 2 menit. Yang tidak setuju mohon mengangkat tangan. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Yang memberikan suara absen harap mengangkat tangan. Silakan. Yang memberikan suara abstain ada, Pak? Waktu 2 menit sudah habis. Mohon bantuan notaris untuk menghitung suara yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 44.000 saham yang merupakan 0,004% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, menyatakan memberikan suara blanko. Bahwa sesuai dengan pasal 47 POJK nomor 15 tahun 2020 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Sehingga sebanyak 1.200.368.250 saham yang merupakan 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Dengan demikian sesuai dengan POJK nomor 15 tahun 2020 dan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, usulan tersebut di atas telah disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris bahwa telah terpenuhinya ketentuan yang berlaku, maka rapat memutuskan bahwa usulan keputusan agenda 2 yang sudah disebutkan tadi telah disetujui. Agenda 3. Untuk agenda 3 terakhir atau agenda ketiga, ini akan dipaparkan oleh Bapak Kue Sutrimo selaku Direktur Utama Perseroan. Silakan Pak Kue. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati, marilah kita mulai dengan agenda 3 yaitu penunjukan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2024. Untuk agenda ketiga ini, Perseroan mengusulkan 1. Perseroan akan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk akuntan publik garing kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Jika ada perubahan atau pemutusan KAP selanjutnya, tetap memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk pemilihan auditor yang baru. Kedua,
Sesuai dengan pasal 59 ayat 3 huruf A POJK 15 tahun 2020, pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan alasan penunjukan KAP akan dikonsultasikan garing dikoordinasikan dengan pemegang saham pengendali untuk kemudahan dan ketepatan waktu laporan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Insinyur Wim Sulkarnain selaku Ketua Rapat. Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tibalah saatnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda 3. Dengan menggunakan tata cara yang sama sebagaimana yang telah dibacakan di awal rapat ini. Kepada Bapak, Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara online, diperkirakan untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat pada aplikasi e-Asikase. Kami beri waktu untuk sesi pertanyaan selama 2 menit. Baik, waktu 2 menit sudah habis dan tidak ada pertanyaan. Kepada notaris mohon disampaikan barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari yang hadir baik fisik maupun secara elektronik. Tidak ada, Pak. Terima kasih Ibu Notaris. Karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan, maka kami lanjutkan ke pengambilan dan perhitungan suara untuk menyetujui agenda 3. Sesuai dengan tata tertib pada saat pemungutan suara, para pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain agar mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Kemudian petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. Kemudian, bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar e-marketing hall di aplikasi e-Asikase untuk selanjutnya dapat dihitung oleh notaris. Untuk pengambilan dan perhitungan suara, saya berikan waktu 2 menit. Yang tidak setuju, mohon mengangkat tangan. Tidak ada yang tidak setuju atau abstain. Oh, tadi yang tidak setuju. Yang memberikan suara abstain harap mengangkat tangan. Ada. Silakan. Waktu 2 menit sudah habis. Mohon bantuan notaris untuk menghitung suara yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak 44.000 saham yang merupakan 0,004% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara blanko. Bahwa sesuai dengan pasal 47 POJK nomor 15 tahun 2020 dan pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Sebanyak 1.200.368.250 saham yang merupakan 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Dengan demikian, sesuai dengan POJK nomor 15 tahun 2020 dan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, usulan tersebut di atas telah disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan pernyataan notaris bahwa telah terpenuhinya ketentuan yang berlaku, maka rapat memutuskan sebagai berikut. 1.
Perseroan akan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk akuntan publik, kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Jika ada perubahan atau pemutusan KAP selanjutnya, tetap memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk pemilihan auditor yang baru. 2. Sesuai dengan pasal 59 ayat 3 huruf A POJK 15 tahun 2020, pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan alasan penunjukan KAP akan dikonsultasikan, dikoordinasikan dengan pemegang saham pengendali untuk kemudahan dan ketepatan waktu laporan. Penutupan rapat. Demikianlah rapat pemegang saham tahunan pada hari ini. Saya mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Kemsar Indonesia Tbk yang hadir pada acara rapat umum pemegang saham tahunan ini. Rapat umum pemegang saham tahunan ini ditutup pada pukul 11.20 WIB. Terima kasih.